مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh. Dan alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian dan kita tutup dengan 2 rakaat sholat isyraq, yang mana kata Nabi pahalanya kal haji wal umrah tammatan tammah, seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat, orang tua kami pengurus Masjid Rawdatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain, memasuki ayat yang ke-89 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum ay minat Taurat wal Qur'an. Manakala telah datang mereka itu kitab dari sisi Allah, membenarkan daripada kitab sebelumnya. Artinya daripada Taurat, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ayat ini mengisahkan tentang Yahudi yang berada di Madinah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan tentang kejadian nenek moyang mereka terdahulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahwasanya Nabi mengingatkan kepada Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, jangan sampai terulang lagi kejadian yang sama. Jangan sampai kalian mengikuti nenek moyang kalian, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an, Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu pun membenarkan akan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran membenarkan akan kitab Taurat, Al-Quran membenarkan akan kitab Injil, Al-Quran membenarkan akan kitab Zabur, dan juga suhuf-suhuf Nabi sebelumnya.
Jadi kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa agama Nabi Isa, apa agama Nabi Musa? Mereka beragama Islam. Semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Cuma dengan syariat yang berbeda-beda. Semua nabi dan rasul mengajarkan aintuk minubillah, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah nabi dan rasul mengajarkan untuk menyembah berhala. Tidak pernah nabi dan rasul mengajarkan untuk menyembah patung sapi. Nabi Musa mengajarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengajarkan beriman kepada Allah tetapi dengan syariat yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Kita ketahui di antara perbedaan syariatnya kemarin sudah disebutkan, kalau kita bersuci daripada hadas dan najis, terkena kotoran di pakaian kita, membersihkannya cukup dengan menghilangkan daripada ainun najis yang terdapat pada pakaian tersebut. Pakaian kita terdapat najis, maka dihilangkan, dicuci, hilang daripada 3 sifat bau, rasa, dan warnanya, maka bisa kembali pakaian tadi dipakai. Tetapi beda halnya dengan syariat Nabi Musa kepada Bani Israel. Kalau pakaian mereka terkena najis, tidak bisa dibersihkan terkecuali harus memotong pakaian tersebut, menggunting. Jadi kalau kita pikir-pikir, zaman sekarang kalau kita terkena kotoran, harus kita gunting berapa banyak baju pakaian yang harus kita tukar. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Yahudi yang berada di Madinah bahwasanya Al-Qur'an itu membenarkan akan kitab sebelumnya. Al-Qur'an membenarkan akan kitab Taurat, Al-Qur'an membenarkan akan kitab Injil. Sehingga ketika mereka mendapati Al-Qur'an, ya, ketika mereka mendapati Al-Qur'an berada di tengah-tengah mereka, di akhir ayat nanti dikatakan sami'na, mereka mendengarkan, wa asaina, tetapi mereka tidak mentaati, mereka malah mendurhakai. Ini beda jawaban daripada kaum mukminin. Kalau umat Nabi Muhammad ketika mendengar syariat Nabi Muhammad, yang mereka katakan ialah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Sedangkan kaum Yahudi ketika itu, ketika mendengar daripada syariat Nabi Musa, yang dikatakannya ialah sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mau mengikuti. Ini bukti bahwasanya kebangkangan mereka terhadap Nabi mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kanu min qablu, dan adalah sebelumnya, sebelum kedatangan daripada Nabi Muhammad, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta tolong akan Allah Subhanahu wa taala supaya memenangkan mereka dari kaum kafir. Jadi zaman Nabi Musa alaihissalam dahulu, ketika sesudah Nabi Musa alaihissalam wafat, Nabi Isa alaihissalam wafat, maka itu terjadi namanya masa fatrah. Maka orang-orang tersebut dikatakan ahlul fatrah, masa kekosongan Nabi. Jadi jarak daripada Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 500 tahun lamanya, 500 lebih sekian. Maka jarak daripada Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun, yang waktu tersebut bukan sebentar. Maka banyak ketika itu umat-umat yang berpaling daripada ajaran nabi-nabi mereka. Maka di masa ahlul fatrah tersebut, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya masa kekosongan Nabi itu merupakan masa yang dimana tidak dibebankan syariat kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya mohon maaf, sampai ada orang yang mengatakan seperti ini, apakah orang tua Nabi Muhammad masuk dalam surga? Karena Nabi Muhammad kan lahir daripada orang tuanya, dari orang tuanya Abdullah dan Siti Aminah.
Otomatis sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya Abdullah sudah meninggal. Jadi ada sebagian kalangan yang mengatakan apakah orang tua Nabi Muhammad masuk dalam surga sedangkan Nabi Muhammad baru lahir. Maka ulama mengatakan masa tersebut dinamakan masa ahlul fatrah, masa kekosongan Nabi. Jadi itu tidak ada syariat ketika itu karena sudah lama kekosongan Nabi tersebut. Nah, maka tidak ada syariat ketika itu, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apakah memasukkan orang tersebut dalam surga pun sebaliknya. Tapi kita meyakini bahwasanya di antara adab kita kepada Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah membiarkan ya, orang tuanya, pastilah orang tua Nabi ya masuk dalam surga. Jadi ada sempat orang yang meragukan apakah orang tua Nabi masuk dalam surga. Kayak surga punya inya kan. Dia saja belum tentu masuk dalam surga. Menanyakan orang tua Nabi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi ketika masa ahlul fatrah, mereka sering berdoa kepada Allah untuk dimenangkan daripada kaum kafir. Di antara doanya ialah disebutkan di dalam tafsir ini, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyi al-mab'usu akhiriz zaman. Ya Allah, tolonglah atas kami dengan nabi yang diutus pada akhir zaman. Artinya orang-orang tersebut, kaum Yahudi tersebut, sebelum kedatangan daripada Nabi Muhammad, itu sering berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah nabi yang mana dengan sebab nabi tersebut kelak akan menolong kami. Bangkitkanlah nabi akhir zaman yang mana kalau nabi tersebut hadir di tengah-tengah kami, mereka dapat menolong kami untuk memerangi kaum musyrikin. Mereka berdoa kepada Allah supaya ketika nabi tersebut datang, mereka mengikuti nabi dan sama-sama memerangi daripada kaum musyrikin. Itu doa mereka. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, ada film kisah Nabi Muhammad, ada di YouTube itu. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu banyak sekali di antara mukjizat-mukjizat, ya, di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi. Salah satunya ialah bintang langit ketika itu terang benderang. Maka di dalam film itu seorang Yahudi naik ke atas puncak bukit, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Karena mereka meyakini bahwasanya tanda-tanda akan dibangkitkan Nabi akhir zaman itu tanda-tandanya seperti ini. Langit akan terang benderang, ya, akan timbul cahaya di langit. Jadi mereka berdoa, kaum Yahudi ini ketika dibangkitkan Nabi, mudah-mudahan dia dengan sebab Nabi tersebut dapat memenangkan daripada kaum kafir. Tapi nyatanya setelah Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka kaum Yahudi, tetapi mereka malah sebaliknya, bukannya mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi malah sebaliknya memusuhi, mengingkari akan ajaran Nabi tersebut. Maka nanti disebutkan apa penyebabnya daripada kaum Yahudi ini membangkang akan perintah Nabi, tidak mau mengikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma arafu bih, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka itu mengenal akan ciri-ciri Nabi. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil itu disebutkan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Seperti perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, ya, Ismuhu Ahmad, bahwasanya akan ada nanti Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Jadi nama Ahmad itu nama Nabi ketika di langit itu dinamakan Ahmad, sedangkan di bumi itu Muhammad. Banyak di antara ciri-ciri Nabi SAW juga ketika kita membaca di dalam sirah nabawiyah, di dalam sejarah, ketika ada Nabi SAW dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang, berniaga ke Syam ketika itu. Maka ketika sampai ke Syam, ada seorang Nasrani pendeta ketika itu datang dan menemui daripada Abu Talib.
dan menanyakan siapa anak yang engkau bawa. Maka Abu Thalib mengatakan ini anakku. Maka pendeta Nasrani tadi menjawab, bukan, itu pasti bukan anakmu. Apa sebab? Karena ciri Nabi akhir zaman itu lahir dalam keadaan yatim. Nabi SAW beliau lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 bulan dalam kandungan Siti Aminah, ayahnya wafat. Jadi kata pendeta tersebut, ini pasti bukan anakmu. Lalu Abu Thalib menjawab, iya, ini bukan anakku, tetapi ini adalah keponakanku. Lalu pendeta tadi pun mengatakan bahwasanya jangan engkau pergi ke sini, pulanglah secepatnya ke Mekah, karena aku khawatir kalau seandainya orang Yahudi mengetahui akan datangnya seorang nabi akhir zaman ini dengan ciri-ciri yang ada pada dia pasti akan dibunuh. Maka cepat-cepat ketika itu Abu Thalib membawa kembali Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa tanda ciri kenabian Nabi Muhammad ketika itu? Bahwasanya awan senantiasa menaungi ketika Nabi berjalan. Awan senantiasa menaungi. Kita berjalan kada suah dinaungi awan kan? Ada dinaungi awan kada lawas hujan. Nabi SAW selalu dinaungi awan ketika berjalan. Maka melihat ciri atau tanda seperti itu merupakan ciri Nabi akhir zaman. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sekali ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian yang terdapat di dalam Taurat dan Injil ya. Jadi bahkan sampai dikatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad itu seperti ia mengetahui ayah dengan anaknya, seperti ayah mengetahui akan anaknya. Kita seorang ayah pasti mengetahui ciri-ciri anak kita. Di mana tahi lalapnya, kan? Bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya. Tahu seorang anak, seorang ayah ciri-ciri akan anaknya. Begitu juga dengan kaum Yahudi dan Nasrani ini, mereka mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad itu. Betul ciri-cirinya seperti apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Falamma ja'ahum ma arafu bih, maka Allah katakan ketika mereka mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad itu, kafaru bih, mereka malah mengingkarinya, mereka malah kafir, kufur dengannya Nabi Muhammad SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka sebab daripada mereka mengingkari dengan adanya Nabi Muhammad, maka Allah melaknat mereka dan dimasukkan mereka ke dalam golongan orang yang kafir, orang yang kufur. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi apa penyebabnya orang Yahudi ini yang mana dia sebelumnya memohon kedatangan Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad datang mereka malah berpaling, mereka malah ingkar. Jadi penyebabnya ialah di ayat yang sebelumnya, waqalu qulubuna ghulf. Hati mereka itu sudah ditutup oleh Allah disebabkan daripada sifat dan perilaku mereka. Yang pertama ialah penyebabnya ialah sifat hasad yang terdapat pada diri mereka. Apa itu hasad? Dengki. Atau bahasa singkatnya SMS. Suka melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi orang Yahudi ini dengki. Apa dengkinya? Karena nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad itu dari kalangan golongan Bani Israel. Dari Nabi Ya'qub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu golongan daripada Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Allah utus daripada kalangan kaum Quraisy, dari Jazirah Arab, suku Quraisy. Nah, ini jauh sekali daripada golongan daripada Bani Israel tersebut. Jadi karena fanatik kesukuan mereka yang sangat luar biasa, jadi mereka mengingkari dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya seumpama nih Nabi ini
orang apa, misalnya orang Jawa misalnya. Tapi nabi akhir zaman itu orang Banjar misalnya. Jadi karena kuat fanatik kesukuan nabi sebelumnya itu harus orang Jawa, ketika Allah putus dengan orang Banjar tadi misalnya, nah itulah mereka. Jadi mengingkari mereka akan nabi tersebut. Nah, fanatik kesukuan yang kuat sekali. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir, ya memang ada suku-suku di antara kita, tetapi kita harus ingat bahwasanya kita ini saling bersaudara, sama-sama diikat dengan ikatan muslim dan muslimah. Jadi itulah penyebab daripada orang Yahudi ini yang pertama mengingkari dengan adanya Nabi Muhammad. Mereka dengki, tidak mau mengakui Nabi itu Nabi akhir zaman karena bukan daripada kalangan mereka, bukan daripada kalangan daripada Bani Israel. Yang kedua ialah penyebab mereka tidak mau mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka itu sombong, takabur. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebaikan daripada orang lain dan meremehkan orang lain. Ciri atau tanda orang yang sombong. Ketika orang menyampaikan kebenaran, bukannya malah menerima, tapi malah menolak dan meremehkan. Jadi orang Yahudi ini banyak sekali perkataan-perkataan mereka yang meremehkan daripada Nabi Muhammad. Salah satunya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu seorang yang tidak punya ayah, anak yatim, seperti itu. Itu menyakitkan daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu di ayat yang ke-89-nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya. Apa maksudnya menjual dirinya? Mereka mengambil daripada dunia yang sedikit, menjual dengan akhiratnya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena apa tadi? Mereka membangkang karena dengkinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyunazzilallahu min fadlih. Mereka mengingkari dengki terhadap Nabi Muhammad, terhadap apa yang Allah turunkan karunia kepada mereka. Ayyunazzilallahu min fadlih bima anzalallahu qalu unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahum. Lalu mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi mereka mengatakan kami beriman hanya kepada Taurat, tidak kepada Al-Qur'an. Padahal di dalam urutan ulumul Quran, di dalam urutan daripada mushaf-mushaf yang Allah turunkan, ketika suatu syariat itu datang yang baru, maka syariat yang baru ini menghapuskan syariat sebelumnya. Ketika Al-Quran Allah datangkan, Nabi Muhammad Allah utus, maka Al-Quran itu menghapuskan syariat pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa. Artinya ini lebih sempurna lagi syariat Nabi Muhammad, menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Taurat, tidak kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu telah menasakh daripada hukum yang terdapat pada Taurat ketika itu. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan karena itulah kemurkaan demi kemurkaan. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ini kalau kita lihat bahasanya Bapak Ibu, ghadab itu artinya kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Akan tetapi kalau kita lihat bahasa Al-Qur'annya di sini, mereka bukan hanya dimurkai oleh Allah, tetapi murka di atas kemurkaan.
Faba'u bighadabin. Bighadab pertama kemurkaan Allah, ala ghadab atas kemurkaan Allah. Jadi kalau kita urutkan itu kemurkaan di atas kemurkaan, kemarahan Allah di atas kemarahannya lagi. Ya, lebih tinggi lagi kemurkaan Allah atas mereka. Nah, ini sudah luar biasa. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dengan kalimat ini, berarti murka Allah ini bukan murka yang biasa, tapi sangat luar biasa sekali kemurkaan Allah atas orang-orang yang mengingkari ini. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirin 'azabun alim. Dan bagi orang kafir itu azabun muhin. Azab yang sangat menghinakan. Jadi azab yang sangat menghinakan bagi orang yang mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Yahudi ini bukannya malah mengimani tetapi malah mengingkari daripada adanya Nabi Muhammad. Jadi sifat atau watak orang Yahudi ini itu sudah dari zaman dahulu, dari zaman bahari sudah. Dan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Musa, mereka itu mempunyai sifat yang selalu membangkang, yang selalu mencela akan nabinya. Bahkan nabi-nabi, Nabi Yahya, ya, Nabi Zakaria pernah mereka bunuh. Sampai sekarang orang Yahudi tersebut. Dan bahkan dikatakan di dalam sejarah kelak yang akan mengikuti daripada Dajjal dan 70.000 pasukannya Dajjal tersebut ialah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini merupakan musuh yang nyata bagi kita. Termasuk juga yang memerangi daripada saudara kita di Palestina sampai sekarang itu ialah golongan Zionis Yahudi. Dibandingkan dengan Nasrani, ya, di dalam riwayat sejarah itu disebutkan Nasrani, kalau kita sebut bahasa kita orang Kristen, itu lebih akrab, lebih lembut hatinya dibandingkan dengan orang Yahudi ini tadi. Jadi lebih kuat memurkai, lebih kuat perlawanan orang Yahudi ini dibandingkan kaum Nasrani tadi. Dia sudah dari zaman dulu pada zaman Nabi Musa tersebut banyak sekali keingkaran-keingkaran orang Yahudi ini terhadap nabinya. Jadi kalau kita urut-urut apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi ini, di ayat-ayat sebelumnya Allah menurunkan kepada mereka makanan dari langit, hidangan dari langit, manna wassalwa. Manna wassalwa itu sejenis daripada burung puyuh dan madu. Tidak pernah kita selama ini makan makanan dari langit tiba-tiba turun makanan, tidak pernah. Senyaman apapun makanan yang ada di rumah makan, tidak pernah makanan itu dari langit asalnya. Ini orang Yahudi Allah turunkan makanan dari langit, mereka ingkar. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang Yahudi ini daripada kejaran Firaun, Allah selamatkan mereka dari Lautan Merah. Sesudah mereka selamat, mereka malah mengingkari daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa lagi keingkaran mereka? Mereka berani membuat sebuah patung anak sapi, yang mana dengan patung anak sapi itu mereka sembah. Lalu apa lagi keingkaran daripada Yahudi ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih daripada sapi betina, mereka banyak tanya. Andai kata mereka langsung menyembelih sapi tadi, selesai sudah urusan. Tapi mereka banyak bertanya, apa warnanya, apa ciri-cirinya, sehingga menyebabkan susah mereka mencarinya. Lalu apa lagi? Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam mereka, kalau seandainya mereka tidak beriman dengan kitab Taurat, Allah akan turunkan, Allah akan timpakan bukit ini, gunung ini ke atas mereka. Dan karena mereka takut ditimpakan, mereka beriman kepada Taurat. Setelah itu mereka berpaling lagi. Jadi ini merupakan ujian, ya, terberat daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Nabi Musa itu termasuk daripada
nabi ulul azmi. Apa itu nabi ulul azmi? Nabi yang mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat daripada kaumnya. Siapa saja nabi ulul azmi itu? Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kelima nabi ini digelar dengan ulul azmi. Artinya nabi yang mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat daripada kaumnya. Bapak Ibu ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah daripada Bani Israel ini yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini dapat menjadi pelajaran hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya ketika kita mendapati sebuah hukum di dalam Al-Quran, maka hendaklah kita langsung beriman dengan hukum tersebut. Jangan sampai menjadi seperti kaum Bani Israel ini, ketika mendapati hukum di dalam Taurat, mereka malah mengingkarinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada subuh hari ini, ada amalan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 9 menit lagi. 9 menit lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Lawas pulang 9 menit. Faba'u bighadabin ala ghadab. Jadi kita bahas sedikit lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memurkai mereka atas kemurkaannya. Walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang kafir itu kehinaan atas apa yang mereka lakukan. Kita masuki ayat yang ke-91-nya. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, kepada Al-Quran, mereka menjawab, nah ini jawaban mereka tadi. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka mengingkari apa yang datang setelahnya. Wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mengapa dahulu mereka membunuh nabi-nabi Allah jikalau mereka beriman, in kuntum mu'minin, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya ayat yang Allah tegaskan kepada mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada mereka, kenapa engkau hanya beriman kepada Taurat tetapi mengingkari kitab yang datang setelahnya, yaitu Al-Quran. Padahal dengan Taurat tersebut mereka juga tidak beriman. Dengan Taurat tersebut mereka juga tidak beriman. Jadi kenapa kata Allah, engkau hanya beriman kepada Taurat tetapi malah mengingkari yang ada setelahnya, yaitu Al-Quran. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ketika Al-Quranul Karim Allah turunkan, maka Al-Quran itu menasakh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Lihat ketika Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus di bumi untuk membunuh Dajjal. Ya. Maka Nabi Isa ketika itu bukannya mengikuti apa yang ada pada Injil, tetapi Nabi Isa malah mengikuti apa yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Nabi Isa disuruh jadi imam. Yang jadi imam ketika itu adalah Imam Mahdi. Jadi ketika itu Nabi Isa disuruh jadi imam, tapi Nabi Isa menolak apa yang dikatakan Nabi Isa. Yang tuan rumah lebih utama. Jadi Imam Mahdi yang menjadi imam ketika itu. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya Nabi Isa walaupun ia seorang nabi, tetapi ketika sudah didatangi oleh Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad sudah diutus, maka mereka Nabi Isa tadi bukannya mengikuti daripada syariatnya, tetapi mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan suatu pelajaran juga ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Al-Quran diutus, maka menasakh
atau menyempurnakan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Bukannya malah mengikuti kitab sebelumnya, tetapi harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali nyatakan, kenapa engkau membunuh daripada nabi-nabi Allah? Kemarin sudah kita ceritakan sedikit juga, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh kaum Yahudi ini. Itu terdapat di dalam Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Di sana disebutkan tentang kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya ketika itu sedang beribadah di sebuah tempat ibadahnya, maka ketika itu langsung didatangi oleh pasukan raja yang berkuasa ketika itu, dibunuh. Melihat kejadian itu, Nabi Zakaria langsung pergi ke tengah hutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sebuah pohon itu membuka dirinya untuk menyelamatkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk berlindung ke dalam pohon itu, tetapi ketika pohon tadi menutup, tertinggal sedikit sorban, ya, sal yang terdapat pada Nabi Zakaria, buncurnya tertinggal. Jadi melihat itu, setan pun membisiki, di dalam ini ada Nabi Zakaria, maka penggallah, ya, gergajilah pohon tersebut. Maka digergaji orang Yahudi, berdarahlah pohon tersebut, terbelah dua, ya, nauzubillah, seorang nabi digergaji, terbelah dua daripada potongan tubuhnya, nauzubillah. Itu saking jahatnya sifat yang terdapat pada kaum Yahudi ini. In kuntum mu'minin, jadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau ingkar kepada Al-Qur'an? Kenapa engkau berani membunuh daripada para nabi kalau engkau beriman? Tetapi nyatanya mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan di dalam kitab Taurat. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, dapat kita simpulkan kembali bahwasanya ini merupakan kisah yang dapat kita ambil dan dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini terhadap nabi-nabinya. Mereka mengingkari apa yang terdapat, apa yang disampaikan oleh nabinya. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Kita mempunyai kitab suci Al-Quran. Kita mempunyai para alim ulama. Kita punya hadis. Maka kita usahakan untuk mengamalkannya. Jangan sampai membangkang dengan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmah yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi ahli qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnat wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.